Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Baik, di video kali ini gue mau coba bahas ya beberapa emiten saham yang gue analisa secara laporan keuangan maupun analisa teknikal, seasonality maupun bandarmologi. Oke, kita langsung aja yang pertama, gue bahas disclaimer on dulu ya. Disclaimer on dulu, video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi, jadi teman-teman silakan pertimbangkan dalam membeli maupun menjualnya. Ya, oke, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, yang pertama, gue bahas secara saham yaitu Triputra Orgo Persada ya. Dan laporan keuangan kuartal keduanya dinilai sangat positif ya dari 2020, 2021, 2022 itu ya. Apa namanya? Secara kuartal ini dari 2021 naiknya signifikan, itu berapa kali Pak? Hampir 4 kali lipatnya. Tapi memang kalau dinilai dari 2020 ke 2021 itu ada penurunan. Baiklah, coba kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, hati-hati saham TAPG ini ya. Kenaikan dari kuartal kedua ini dibarengi dengan adanya gap. Jadi gap ini kemungkinan bisa tertutup karena memang sekarang cenderung untuk downtrend karena sudah menembus turun dari resisten resisten harga 710 sampai dengan ke harga eh, 685 ya, support terdekatnya dan sekarang ditutup di 675 dan pada perdagangan kemarin juga memang ditutup di minus 0,74%. Hati-hati, ini cukup dekat berpotensi untuk menutup kembali ke harga 665, 655 untuk secara teknikal. Kemudian soal XRS juga mengarah ke bawah, MACD juga mulai bersilangan untuk ke bawah. Apa yang dilakukan Bandar terhadap saham TAPG ini asing memang secara masif eh, 2 minggu sampai 3 minggu terakhir itu memang melakukan akumulasi yang begitu besar. Tetapi kita lihat secara broker summary CS, CC dan OD melakukan distribusi yang begitu banyak, tetapi ada KZ yang melakukan akumulasi yang begitu besar seperti itu. Hati-hati untuk di Argo Putra, di Putra Argo saja, hati untuk bisa menutup gap ini berpotensi 655. Kemudian kita lihat secara seasonality-nya, ini masih baru ya, jadi belum bisa dilihat secara seasonality, maka potensinya itu akan kembali menutup gap ini. Itu untuk tab G. Kemudian selanjutnya untuk Akra. Nah, Akra memang eh, dari awal tahun itu sudah naik tinggi ya, kemudian memang masih berada dalam tren lainnya, meskipun memang pada di bulan Juli sempat tertahan atau pergerakannya di bawah garis 550 maupun garis 150. Tapi setelah itu dengan melihat laporan keuangannya kita lihat ya untuk apa nah, di bulan Juli keluar hasil laporan keuangannya itu naik ya 100% lebih, kemudian net income revenue juga naik 100% lebih, maka direspon oleh pasar ini kenaikannya sudah mencapai 38 persenan ya. Jadi di all time high bulan lalu ya, itu sekitar 42 persenan. Nah sekarang memang dibanding adanya koreksi, kan ya di antara resisten 1200-an, dan ini ada support terkuatnya di sini, support terkuat di 1165-an. Nah, pada perdagangan kemarin memang ditutup nih yang minus di 2,48%. Hati-hati untuk TAPG, untuk tapi memang berpotensi untuk kenaikan selama masih berada di atas garis 50 maupun garis EMA 100. Ini masih dalam pergerakan uptrend ya untuk kita langsung lihat secara seasonality, probability 5 tahunan memang diproyeksikan sampai bulan November tidak begitu banyak ya probability-nya. Namun di bulan Desember itu naik 100% ya, probability-nya. Ini kesempatan kita untuk melakukan cicil dari sekarang dan jual di bulan Desember seperti itu. Dilakukan Bandar. Nah, ada broker KZ CSYP itu melakukan akumulasi tetapi dibarengi dengan maka CCYU yang distribusi yang begitu banyak. Apa yang dilakukan asing? Akra, saham Akra memang kemarin asing melepas sebesar 9 jutaan ya net sale-nya, tapi memang dari 3 hari sebelumnya memang adanya akumulasi. Jadi, Bang pergerakan Akra adanya akumulasi distribusi yang begitu masif, tapi secara pergerakan masih berada di area uptrend ya.
untuk selanjutnya itu ada NISP. Nah, NISP, sebelumnya pernah gua bahas juga saham NISP ini memang eh, gerakannya cukup sudah melewati Subway-nya. Biasanya kalau misalnya saham-saham yang sudah Subway begitu lama akan kenaikannya begitu tinggi. Maka ini juga di awal-awal bulan Agustus naik tinggi dan pergerakan candle-nya tertahan di garis EMA 150 maupun garis EMA 50 ya, sudah berada di atas. Tapi hati-hati, kita lihat ini aspek secara laporan keuangan ya. Secara laporan keuangan, NISP memang cukup menarik ya, revenue-nya naik, kemudian net income-nya juga lumayan naik tinggi. Kemudian secara seasonality sampai akhir tahun, nah, hanya ada satu bulan yaitu di bulan Oktober yang probability-nya di 75%. Hati-hati, tetap dipantau karena memang berpotensi untuk adanya koreksi dan selanjutnya kalaupun akan koreksi itu eh, support terdekatnya ada di 690-an seperti itu ya. Apa yang dilakukan asing terdapat NISP? Asing justru 3 hari berturut-turut melakukan akumulasi, tetapi untuk brokernya NISP ya ada AR ya, broker AR yang melakukan distribusi, tetapi AO AKKK melakukan akumulasi yang begitu cukup lumayan banyak ya dibandingkan distribusinya. Potensinya untuk NISP masih tertahan antara 690 sampai dengan 725 seperti itu ya posisi untuk NISP. Selanjutnya ada saham BES. Dulu secara laporan keuangannya untuk saham BES. Nah, kemarin memang sempat ramai dibahas karena katanya saham BES ini laporan keuangannya sedang bagus. Nah, baik revenue maupun net income ya. Kita lihat pergerakannya sebesar dari bulan sebelumnya dari 1 bulan memang sudah naik sebesar 21%-an. Ini dipengaruhi karena memang laporan keuangannya revenue naik ya berapa ini ratusan persen, kemudian net income juga naik ratusan persen juga. Sudah mencatatkan keuntungan dari sebelumnya rugi. Jadi pergerakan untuk saham BES ini bagaimana ya untuk BES untuk BES. Nah, bisa teman-teman lihat ya pergerakannya selama itu tadinya berada dalam satu way, kemudian laporan keuangan keluar menembus dan sekarang kuat ya garis EMA 50 maupun garis EMA 150 sudah bersilangan kuat seperti itu. Ada potensi kenaikan, tetapi ada potensi juga untuk koreksi. Untuk supportnya sekarang masih ditahan di area support ya. Kemudian kalaupun nanti koreksi bisa berpeluang turun ke harga 135 itu yang terdekat. Karena memang untuk mencapai all time high-nya ini masih tertahan di 153 all time high bulan ini ya, gitu. Nah, biasanya saham-saham yang eh, minus ini juga kenaikannya juga belum bisa diprediksi secara jangka panjang. Kecuali memang di kuartal ketiga mencatatkan laba bersih yang naik juga, nah itu juga baru kenaikan bisa diproyeksikan bisa melanjutkan ke sampai harga 150-an seperti itu ya. Hati-hati kemarin teman-teman silakan yang sudah profit ya selamat yang sudah profit beli di awal bulan ya sampai sekarang sudah untung besar 34%-an. Secara broker summary ya, broker summary ada YP AKGN melakukan akumulasi tetapi ada BK, KK, dan SK melakukan distribusi atau take profit. Kenaikan base ini dibarengi oleh akumulasi asing. Nah, saham base justru memang didistribusi oleh asing ya. Sepertinya memang asing mempunyai banyak apa namanya cukup lumayan mempunyai saham base dan ketika kenaikannya laporan keuangannya sudah baik keluar dan dia melakukan take profit. Hati-hati buat yang sudah profit dan ini juga dipotensi untuk turun dulu ya koreksi ke harga 135. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.